Halo, halo. Selamat malam semua. Apa kabar? Sekarang kalau gitu kita masuk materi berikutnya adalah tentang cara menentukan mahal murahnya saham. Kalau kemarin sudah cara menentukan sahamnya, cara memilih sahamnya, hari ini cara menentukan mahal murahnya sebuah saham. Jadi, seperti yang kemarin saya cerita, analisa fundamental itu seperti Anda pergi ke pasar buah dan Anda mau beli buah apel ya, atau apa yang kemarin, kemarin contohnya mangga ya, mangga terbaik. Nah, Anda beli buah mangga, nah udah pilih, wow yang bagus-bagus, Anda masukin dalam kantong, maka next stepnya, Bang, harganya berapa Bang? Nah, itu ya. Nah, jadi kayak tadi teman-teman beli saham, saham itu ada orang yang sudah bersedia jual di harga tertentu. Kalau menurut Anda harga yang orang-orang hari ini mau jual itu kemahalan, yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Jadi kita nggak bisa nawar, menghubungi orang itu dan nawar nggak bisa, karena semuanya udah by sistem elektronik. Jadi yang kita bisa adalah menunggu. Ya, kita masukkan harga yang mau kita beli di harga berapa dan kemudian yang bisa kita lakukan menunggu aja. Makanya kenapa sebagus-bagusnya sebuah saham kalau kemahalan ya nanti kita harus masukin ke watchlist aja karena kita nunggu harganya turun baru kita beli. Yes, hati-hati di jalan Bu Lucia, safe driving. Nah, itulah materi malam hari ini. Nah, jadi saya mau main-main dulu sama teman-teman. Jadi saya ada dua mata uang, 100.000 dan 1 rupiah. Dan teman-teman sekalian cuma boleh ambil satu. Nah, silakan ketik di chat, Anda mau ambil yang mana? 100.000 atau 1 rupiah? Dan alasannya apa? Jadi Anda yang mau ambil 100.000, alasannya apa? Anda yang mau ambil 1 rupiah, alasannya apa? Ya, silakan ketik di chat. Oke, 100.000 nilainya besar. 1 rupiah karena sekarang mahal, kolektor. 1 rupiah langka. 100.000 nilainya lebih besar. Apalagi 1 rupiah uang kuno dicari para kolektor mahal. Em, 1 rupiah kalau dikonversi hari ini pasti lebih besar nilainya. 1 rupiah mahal karena langka. Tergantung kapan uangnya dipakai. Terserah, langsung saya kasih juga hari ini juga. Ceritanya gitu. 1 rupiah barangnya terbatas. 1 rupiah nilainya. 100.000 karena nilainya besar. 1 rupiah barang antik. Oke, jadi em, 100.000 bisa dapat nilai satu sebanyak 100.000 lembar. Yes. Oke. Nah, sekali lagi di sini tidak ada benar, tidak ada salah. Ini bicara preferensi aja. Jadi preferensi Anda sukanya mana ya. Preferensi itu kan kayak ada orang suka makanan pedas, ada orang suka makanan manis. Nah, itu kan beda. Cuman di sini ada kesamaan nih, saya lihat ada kesamaan. Nah, kesamaannya adalah buat teman-teman yang ngambil 100.000 itu karena nilainya besar, satu. Yang kedua karena bisa dipakai, ya, bisa langsung dibelanjain. Nah, ada dua itu ya. Rata-rata yang pilih 1 rupiah itu alasannya satu semuanya ya. Karena nilainya antik, barang antik, langka, uang kuno, dicari kolektor, intinya kalau dijual lebih mahal. Ya, intinya kalau dijual lebih mahal. Oke, dan dua-duanya benar, nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Tapi ini kita bicara preferensi aja. Nah, di sini saya mau sharing pada teman-teman tentang dua buah konsep, yaitu konsep nilai dan konsep harga. Nah, pertanyaan saya beda nggak sih nilai sama harga? Beda nggak? Beda atau sama aja nilai sama harga itu? Sama, beda, sama, beda. Beda. Bedanya apa? Apa bedanya nilai dan harga kalau beda? Ada Pak Rudi, Bu Kori, Pak Yudi, Pak Ronald, Bu Deka, apa bedanya? Karena nilai itu persepsi orang, terus kalau harga, harga yang kita bayarkan, nilai value yang kita dapat. Woi, mantap Pak Dri ya, Warren Buffett. Price is what we pay, value is what we get. Yes. Beda nilai menyangkut kemampuan beli. Sama aja. Harga adalah harga hanyalah total imbalan yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sementara itu menghitung nilai merupakan latihan yang lebih teoritis dan sistematis. Benar, benar. Jawabannya kayak jawabannya ChatGPT.
Bener. Value nilai perusahaan di pasar saham bisa dihargai pasar rendah padahal value-nya tinggi. Nilai bisa lebih tinggi dari harga. Yes. Oke. Ya. Jadi kalau kita bicara nilai, ya nilai ya saya suka banget istilahnya Opa Warren. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan, ya. Harga adalah apa yang Anda bayarkan. Jadi kesimpulannya, kalau kita bicara nilai dari sebuah aset atau kita sebut nilai intrinsik dari sebuah aset, itu adalah biasanya apa yang terkandung di dalam aset tersebut. Nah, jadi apa yang terkandung dalam aset tersebut. Kalau kita bicara uang, uang kertas, nilainya adalah apa yang tercetak di uang kertas tersebut. Kenapa? Karena uang kertas adalah sebenarnya uang kertas itu adalah surat hutang, ya. Surat hutang bank kepada masyarakat, kepada nasabahnya zaman dulu. Ya, di mana setiap surat hutang itu dijaminkan emas zaman dulu, ya. Sekarang kan udah jadi nilai tukar. Nah, jadi nilai intrinsik dari sebuah uang kertas itu adalah apa yang tercetak. Jadi nilai 100.000, uang 100.000 nilainya 100.000. Uang 1 rupiah nilainya 1 rupiah. Secara nilai 100.000 lebih besar dari 1 rupiah. Tapi secara harga lain cerita. Kan harga adalah apa yang dibayar. Nah, jadi definisi saya tentang harga adalah apa yang pasar bersedia bayar. Nah, pertanyaan saya, kalau saya mau jual uang 100.000 ini kepada Anda semua, ada nggak yang mau bayar lebih dari 100.000? Ya, 101.000 deh. Ada yang mau? Saya rasa tidak ada ya. Paling tinggi udah mentok pasti harganya di 100.000 maksimal ya. Pecah duit kalau nggak tukar duit. Saya yakin udah mentok nih udah maksimal. Ya nggak ada yang mau beli lebih dari ini ya. Kecuali ada tanda tangan artisnya di sini ya. Ada Blackpink, tanda tangan Blackpink ya lengkap empat-empatnya. Atau BTS lengkap. Pasti mau dibayar lebih dari 100.000. Nah, tapi kalau uang 1 rupiah ini saya jual, benar kata teman-teman, harganya bisa lebih tinggi dari 100.000. Ya saya cari aja, cari di mana paling gampang. Tokopedia. Saya cari yang sudah terjual. Karena kan penjual bisa masukin harga terserah mereka kan. Tapi kan kita baru harga itu baru percaya, baru terbentuk ketika ada transaksi. Jadi kita ambil aja harga yang sudah terjual. Waktu itu saya ketemu yang tertinggi ada di 150.000. Ya, waktu itu saya ketemu. Nah, bahkan ada member yang bilang, Coach, saya nemu kok sudah terjual di 600.000. Waduh, gede banget ya. Yang pasti lebih besar dari 100.000 dari sisi harga. Jadi itulah harga dengan nilai. Harga adalah apa yang dibayarkan, nilai adalah apa yang didapatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kok orang mau membeli aset senilai 1 rupiah dengan harga 150.000? Kenapa? Alasannya apa? Mahal dong, harusnya berarti nilainya cuma 1 rupiah, bayarnya 150.000. Berarti lebih mahal 149.999 ya. Satu plus sama dengan. Kenapa orang mau bayar lebih mahal? Karena langka, oke, berharga, limited edition, ada potensi nilai semakin naik. Oke, nilai intrinsik pada uang itu 1 rupiah. Ada faktor sejarah. Nah, investasi dijual lagi di masa depan. Prospek lebih bernilai. Supply sudah hampir zero. Ya, inflasi. Yes. Nah, jadi jawaban teman-teman ini semua itu artinya apa? Berarti selain nilai intrinsik, ada nilai apa? Nilai ekstrinsik. Nah, nilai di luar dari aset tersebut. Yaitu apa? Nilai motivasi, nilai emosi, nilai apa? Nilai investasi, macam-macam dah. Motivasinya orang-orang. Beli mau buat buat investasi, mungkin ada buat nikahan, calon mertua minta kamu harus punya uang 1 rupiah ya, 100 lembar. Nah, siapa tahu ya kan, saking dia termotivasi untuk menikahi calon istrinya, saya beli, saya beli calon papa, calon mama, gitu kan. Nah, jadi alasan seseorang bersedia membayar sesuatu itu ada unsur apa?
Ada unsur motivasi dan emosi. Sehingga terkadang orang bersedia bayar lebih tinggi, terkadang orang bersedia bayar lebih rendah gitu. Tidak bersedia bayar lebih tinggi. Ya, tergantung motivasi dan emosinya mereka. Kalau saya nggak ada kebutuhan, nggak mau saya bayar 150.000. Buat apa? Nggak ada kebutuhan, ya kan? Nah, jadi itu dalam dalam ketika eh, kalau kita bicara soal harga, selalu ingat pasar itu memiliki motivasi dan emosi. Kalau kita bicara nilai intrinsik, itu nilai yang terkandung dari sebuah aset. Jadi yang dinilai adalah asetnya. Kalau kita bicara harga, berarti yang kita perhatikan adalah pasarnya. Di mana pasar ada motivasinya, ada emosinya. Oke, mudah-mudahan sedikit ada bayangan tentang nilai dan harga sejauh ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan mahal murahnya sebuah aset? Kalau saya mau jual emas ya 10 gram di harga 10 juta, menurut rekan-rekan sekalian, mahal atau murah? Dan alasannya apa? Kalau mahal alasannya apa? Kalau murah alasannya apa? Oke, murah karena harga pasar lebih tinggi. Murah karena di bawah harga pasar. Murah karena harga pasar 1 juta. Kalau lihat di harga pasar sekarang murah. Karena harga pasar lebih tinggi. Karena emas sudah 1,4 juta per gram. Yes. Berarti rekan-rekan di sini semua sepakat ya bahwa harga emas 10 gram 10 juta itu murah. Kenapa? Karena Anda punya pembanding. Pembandingnya adalah harga pasar yang sekarang sudah di 1,4 juta per gramnya. Jadi kalau kita kali 10 udah sekitar 14 juta. Nah, berarti ini murah. Nah, jadi bagaimana cara kita manusia menentukan harga sebuah aset itu mahal atau murah itu dengan cara membandingkan. Nah, dengan cara membandingkan. Jadi itu udah metode yang secara alamiah dari pikiran kita keluar ya dengan cara membandingkan. Jadi kalau saya mau beli itu pasti saya akan bandingkan dengan aset lain, barang lain terus saya bandingin mana yang kira-kira lebih murah atau lebih worth it buat saya. Nah, itu udah secara tanpa sadar tuh. Nah, tanpa kita sadari. Nah, jadi itu satu buah metode yang akan kita gunakan hari ini untuk menentukan mahal murahnya sebuah saham. Nah, ini waktu saya bikin slide ini, ya harga emas baru di 939.000, teman-teman. Ya, berarti sudah naik 50%. Wow, dari saya bikin slide ini. Wah, harga emas terus naik ya. Apalagi mak-mak, bandingin dari toko satu ke toko lain. Iya dong, betul. Puter-puter, puter-puter, puter, baru beli. Nah, sekarang apa hubungannya dengan saham? Sama, saham juga sama. Saham ada nilainya, ada harganya. Kenapa? Karena saham itu juga sebuah aset, ya. Aset produktif yang menghasilkan duit. Berarti perusahaan semakin bernilai kalau menghasilkan duit lebih banyak lagi, gitu. Jadi kita bisa menilai ya sebuah saham dari apa? Dari laba bersihnya. Earnings ini adalah laba bersih. Ingat ya laba bersih ya kemarin ya. Ya, susunannya laba yang paling bersih yang diterima oleh perusahaan atau kita investor ya. Nah, sementara kalau kita bicara harga saham itu setiap hari dijual ya naik dan turun. Kadang berada di bawah nilai perusahaan, kadang berada di atas nilai perusahaan. Kenapa? Karena ada faktor perilaku dari pasar. Yang tadi saya bilang, pasar juga punya apa? Emosi. Ya. Kalau pasar lagi takut, maka dia nggak mau bayar lebih tinggi, dia mau bayar lebih rendah. Tapi kalau pasar lagi greedy, ya, lagi tamak gitu ya, harga tinggi pun dihajar sama dia, dibeli sama dia, sehingga harganya terus naik. Tapi sampai satu titik, pasti mereka akan merasa ketika mereka sudah lebih tenang moodnya, udah lebih tenang, udah ya, mereka merasa, oh, udah kemahalan nih, saatnya profit taking. Ya udah, akhirnya mereka jual. Dan ketika mereka jual, apa yang terjadi? Harga sahamnya turun.
gitu. Jadi harga saham sangat wajar naik dan turun dalam jangka pendek. Kenapa? Karena market itu siapa? Manusia. Manusia punya emosi. Kadang emosinya tinggi, kadang dia logika, logis. Nah, ketika emosinya lagi tinggi, tinggal emosi mana yang tinggi nih? Tamak, harganya akan naik, ya, atau takut, harganya akan turun. Itu. Nah, jadi, memanfaatkan karakteristik pasar yang membuat harga saham ini naik dan turun, kita bisa melihat bahwa terkadang saham itu berada di atas nilainya, dan terkadang saham itu berada di bawah nilai dari perusahaan tersebut atau dari aset tersebut. Nah, ketika harganya itu berada di atas nilainya, ini yang kita sebut namanya mahal. Dan ketika harganya berada di bawah nilainya, ini yang kita sebut namanya murah. Nah, itu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, sebagai investor yang bijak, Anda mau beli sahamnya ketika sedang mahal atau ketika sedang murah? Yang mana? Murah, betul. Namun, jangan pikir saham yang murah itu pasti langsung naik. Ya, jawabannya tidak. Ingat studi case asa kita kemarin, butuh waktu 1,5 tahun dari kita rekomendasi baru dia naik. Nah, ini juga sama nih. Wih, kata Coach Ferdi murah nih. Murah boleh beli nih. Wah, beli deh murah. Setelah beli, apa yang terjadi? Harganya masih turun. Das. Waduh, salah nih Coach Ferdi nih. Ini mah rugi. Kapan untungnya? Jual deh. Habis itu apa? Naik. Nyesel baru. Nah, jadi butuh kuncinya, yes Bu Novi, butuh kesabaran. Ya, lihat dulu pertumbuhannya, so sabar. Makanya kenapa kita bisa yakin beli saham di sini, bahkan di sini juga kita bisa beli lagi, selama kita tahu fundamentalnya. Kalau kita tahu fundamental perusahaan, kita tahu betul perusahaannya seperti apa, people, produk, performance, sama potensial predictability-nya, maka kita punya keyakinan untuk bahkan bisa beli lagi ketika harganya turun. Nah ya, itulah pentingnya materi kemarin. Nah, jadi kita akan belajar melakukan valuasi hari ini. Nah, ada dua metode yang paling populer ketika melakukan valuasi. Yang pertama disebut intrinsic valuation, yang kedua disebut relative valuation. Waduh, apaan tuh coach istilahnya? Canggih amat. Nah, nggak apa-apa. Saya akan sederhanakan. Kita akan belajar satu aja. Satu yang paling sederhana, paling gampang. Yaitu relative valuation. Nah, pertanyaan saya. Kalau teman-teman mau beli sebuah rumah dan rumah ini ditawar dibuka ya di harga 2 miliar. Bagaimana Anda tahu harga 2 miliar yang dibuka oleh si penjual itu termasuk mahal atau murah? Apa yang biasanya Anda lakukan untuk ngecek harganya? Mahal atau murah ya 2M ini? Bandingin tetangga. Yes. Cek NJOP. Yes. Apalagi? Ada satu lagi. Price to fitur, iya. Materialnya terbuat dari apa, rumahnya masih bagus nggak, kokoh nggak, ada fasilitas apa aja, yes. Cek harga lain yang sewilayah, yes, betul sekali. Luas tanah dan harga tanah, lokasi, letaknya di mana, betul. Bandingkan dengan rumah yang ada di sekitarnya, cek rumah letaknya, betul, betul banget semuanya. Jadi apa kita lakukan? Membanding, ya kan? Bandingin, cari tahu. Nah, jadi sama. Di saham juga sama. Kita bisa menentukan mahal murahnya sebuah saham dengan cara membandingkan. Nah, bandingin dengan apa? Satu, bandingin dengan perusahaan sejenis atau kompetitornya. Misalnya, Anda mau beli saham Bank BCA, anda bisa bandingin sama kompetitornya atau perusahaan sejenis, misalnya sama BRI, sama Bank Mandiri, gitu kan? Anda bisa bandingin. BRI harganya berapa, Bank Mandiri harganya berapa. Nah, Anda tinggal bandingkan. Sama kayak di sini, cek rumah kiri, rumah kanan. Nah, sama kan? Rumah sekitar. Atau yang kedua, kalau kita beli rumah, bisa cek rata-rata harga di daerah itu berapa.
Makanya tanya letaknya di mana, lokasi di mana. Rata-rata harga tanah di lokasi tersebut berapa. Nah, di saham juga sama. Kita bisa bandingkan dengan rata-rata sektoralnya dia. Berarti kalau Anda beli tadi BCA, rata-rata sektoralnya berarti sektor perbankan. Berarti nanti Anda bisa bandingkan dengan rata-rata sektor perbankan. Atau yang ketiga, tadi ada yang bilang NJOP ya. Nah, kalau di sini kita contohnya kalau saham, pakai bandingkan kinerja masa lalu perusahaan. Harga masa lalunya berapa? Harga di 5 tahun terakhir. Nah, itu. Jadi kita bisa bandingkan. Jadi bandingkan dengan masa lalu, bandingkan dengan rata-rata sektor, bandingkan sama kompetitor. Nah, tiga ya. Nah, sekarang gimana cara membandingkannya? Kalau saya ditawarin sama agent properti saya, bos, kita punya 2 rumah nih bos, good price. Yang satu harganya 2 miliar, yang satu harganya 10 miliar. Nah, pertanyaannya, rumah mana menurut Anda yang lebih murah? Rumah A atau rumah B? Dan alasannya apa? Nggak sesuai perbandingannya. Kenapa Pak Roni nggak sesuai? Pak Tri, terlalu banyak faktor. Faktor apa aja nih yang harus dipertimbangkan? Ada data lain kah? Lihat dulu lokasinya, Coach. Yes, rumah B murah karena lebih luas dan mewah. Ya, beda kelas. Belum bisa dijawab, masih kurang info. Lokasi luas. Beda kategori kelas, tidak apple to apple. Ya oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Ini udah canggih-canggih nih teman-teman di kelas ini ya. Nah, baik. Jadi nggak bisa dibandingkan ya kalau dari harga rumahnya aja ya. Rumah A 2 miliar, harga rumah B 10 miliar. Jadi gimana dong caranya supaya kita bisa membandingkan? Di, di kita abaikan fitur-fitur, kita ambil yang paling basic aja. Kira-kira informasi apa yang kita butuhkan? Yang paling basic aja dulu, yang paling basic. Apa yang kita butuhkan supaya bisa dibandingkan mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah? Luas tanah perbangunan. Yes, oke. So, yang rumah A luasnya adalah 200 meter persegi dan rumah B adalah 1.600 meter persegi. Nah, sehingga kita dapat harga per luas tanahnya untuk A itu 10 juta per meter persegi dan rumah B itu 6.250.000 per meter persegi. Nah, jadi kalau udah kayak gini, bisa bandingin? Bisa, gampang ya. Jelas, rumah B lebih murah ya. Lebih murah rumah B. Karena per meter persegi jadi 6.250.000. Ya, lebih kecil dibandingkan rumah A yang 10 juta per meter perseginya. Oke, ada yang bingung nggak sampai sejauh ini? Kok bisa rumah B lebih murah? Ada yang bingung nggak? Karena ketika saya beli di harga 10 miliar, saya dapat rumah dengan luas 1.600 meter persegi. Kita mengabaikan yang lain-lain dulu, kita yang paling basic dulu. Dapat luasnya berapa? Itu dulu ya. Kita abaikan yang lainnya dulu. Nah, bisa dipahami sejauh ini atau masih ada yang bingung? Ini apa yang Anda bayar, ini apa yang Anda dapatkan. Nah, yes. Paham ya? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan saham? Emang kita kelas properti, coach. Kita kan kelas saham. Nah, sekarang apa hubungannya? Nah, sama. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Kalau ada dua saham, yang satu harga yang Rp400 per lembar, dan yang satu harga Rp2.400 per lembar, mana yang lebih murah? Saham A atau saham B? Gampang kan jawabannya? Ya? Gampang kan? Nah, A lebih murah. Gampang. Lebih murah 2.000. Bener nggak? Bener nggak? Data belum lengkap. Dari sisi harga ya A. Kalau harga A, kan kita bilang sahamnya. Saham yang mana yang lebih murah sahamnya? Tergantung earningsnya. Lihat laba per harga saham. Harus lihat value dulu dan potensi ke depan. Belum bisa dianalisa. Oke, oke. Wah, kelas ini canggih-canggih nih teman-teman ini. Udah banyak yang pinter-pinter, udah expert. Jadi, sekali lagi sama. Ini adalah apa yang kita bayarkan. Apa yang saya bayarkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa yang saya dapatkan? Ketika saya beli sebuah perusahaan di harga 400,
Ingat yang saya beli perusahaan. Perusahaan itu adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, berarti ketika saya beli perusahaan di harga 400, saya dapatnya apa? Itu dong yang kita tanya. Ketika saya beli sebuah perusahaan di harga 2.400, saya dapatnya apa? Nah, kalau saya maunya adalah labanya, laba bersihnya, maka saya butuh data informasi lanjutan, yaitu adalah laba bersihnya. Nah, ini earnings ya, artinya adalah laba bersih. Karena harganya adalah per lembar saham, maka labanya, ini laba bersihnya juga per lembar saham. Bahasa Indonesianya laba per lembar saham. Bahasa Inggrisnya earnings per share. Oke, jadi ketika saya beli saham A atau perusahaan, ya, saya bilang perusahaan aja ya. Ketika saya beli sebuah perusahaan di harga Rp400 per lembar, saya mendapatkan laba bersihnya sebesar Rp20 per lembar. Nah, saya dapat laba bersih Rp20 per lembar per tahun. Oh, itu lagi. Nah, jadi kalau sudah ada dua ini, saya beli di 400 dapat 20, saya beli di 2.400 dapatnya 160, mana yang lebih worth it? Saham A atau saham B? Harusnya ini ditutup dulu nih, ini udah kebuka duluan. Ya. Ah, curang ini harusnya ketutup. Harusnya ketutup. Ah, udah kebuka duluan. Yes, harusnya yang lebih worth it saham B ya. Nah, kenapa? Karena 2.400 itu adalah 15 kali dari 160. Artinya apa? Artinya 2015 kali artinya apa? Untuk setiap eh, laba, untuk setiap laba Rp1, saya membayar Rp15 untuk saham B. Sementara untuk saham A, untuk satu laba Rp1, saya membayar Rp20. Jadi, kalau gitu, saham B lebih murah. Kenapa? Saya bayar 15, dapat satu. Saham A, saya bayar 20, dapat satu. Dari mana nih angka 20? 400 dibagi 20. Di sini 2.400 dibagi 160. Gitu. Nah, yang kita maksud dengan 20 dan 15 kali ini, kita menggunakan satu buah rasio. Ya, satu buah rasio. Namanya PER. Ya, namanya PER. Bahasa Indonesia orang kenalnya PER. Apa itu PER? PER adalah rasio price to earnings. Rasio harga berbanding laba. Nah, jadi rumusnya adalah harga dibagi laba. Ya, harga dibagi laba, harga dibagi laba. Jadi kita bisa dapat 20 kali, bisa dapat 15 kali. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, bagaimana cara menentukan mahal atau murahnya? Gampang, tinggal lihat aja mana yang lebih kecil. Saham B 15 kali, lebih kecil dari saham A 20 kali. Berarti saham B lebih murah. Nah, oke. Sampai sini. Ada yang masih bingung? Bisa dipahami? Ada pertanyaan. Earnings itu dividen, coach? Tidak. Earnings itu laba bersih. Ya, earnings itu laba bersih. Ya, earnings itu laba bersih, bukan dividen. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ya, jadi laba bersih, misalnya laba bersihnya 100, ya. Nah, dibagi ke pemegang saham misalnya 60. Nah, ini disebut dividen. Nah, 40-nya dikemanain? 40-nya laba ditahan buat perusahaan. Laba ditahan perusahaan. Gitu. Dapat angka EPS dari mana, Coach? Dari internet ada banyak. Ya, dari laporan keuangan juga ada. Jadi EPS itu atau laba per lembar saham itu rumusnya adalah laba bersih dibagi
Jumlah saham. Jumlah saham. Jadi istilah gini, laba per lembar saham itu misalnya saya beli pizza, ya, saya beli pizza. Patungan dong beli pizzanya. Berapa orang? 10 orang. Kebanyakan. 4 orang, 5 orang, 5 orang. Patungan 5 orang. Maka yang saya lakukan adalah udah bagi pizzanya ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah ini 5 ya. Nah, inilah laba per lembar sahamnya. Jadi dibagi 5. Ya, jadi satu orang dapat satu slice. Nah, satu slice-nya berapa? Nah, ini misalnya 20. Ya udah bagi 5, 20, 20, 20, 20, 20 gitu. Itulah laba per lembar saham. Jadi bagi-bagi laba ke setiap lembar saham. Ya. Berarti makin kecil PI maka semakin bagus sahamnya ya, Coach. Jawabannya tidak. Tidak, ya. Semakin kecil PI, belum tentu sahamnya bagus. Semakin kecil PI, sahamnya lebih murah. Ingat, barang murah belum tentu bagus. Ingat ya, ya barang murah belum tentu bagus. PI hari ini cuman bicara tentang mahal murahnya sebuah saham. Bagus tidaknya sebuah saham itu harus lihat analisa fundamental kemarin. Gitu. Pak Rudi, Coach, apa EPS bisa bias atau tidak valid? Tidak, karena ini EPS ini datangnya dari laporan keuangan. Ya, datangnya dari laporan keuangan. Kasih contoh langsung dari laporan keuangan, Coach, biar contoh itu bisa jelas. Laporan keuangan, nanti ya coba lihat ya. Ada kok di laba per lembar saham di paling bawah dari laporan laba rugi. Cuman kayaknya saya nggak kasih contoh ya malam hari ini, karena gampang banget. Anda tinggal googling aja, googling ya BBCA laba per lembar saham atau EPS, langsung keluar kok, langsung keluar. Apakah semua perusahaan yang listing di bursa saham bisa kita dapatkan semua data-datanya, Coach? Data per lembar saham yang diperdagangkan, juga laporan laba rugi dan lain-lain. Jawabannya yes, bisa. Makanya saya bilang gampang banget. Anda googling aja, keluar semua. Ya. Apakah harga saham yang mahal berkorelasi dengan fundamental yang bagus? Pertanyaan bagus. Jawabannya tidak. Tidak berkorelasi. Saham mahal belum tentu bagus. Saham murah juga belum tentu bagus. Ya. Bagus atau tidaknya tergantung dari analisa fundamental, bukan dari mahal murahnya sebuah saham. Gitu. Pak Raka, Coach, berarti kita bandinginnya saham harus sektor yang sama ya? Yes, betul banget. Harus di sektor yang sama. Kayak tadi contoh, kalau Anda mau beli BRI, bandingin sama BCA. Nah, apa yang dibandingin? PER-nya yang dibandingin. Gitu. PI rasionya dibandingin. Yes, saya suka banyak pertanyaan ya, antusias. Oke, ada lagi yang bingung? Atau sudah mulai paham? Berarti IPS-nya harus dicek di LK ya, Coach? Yes, bisa cek di LK, bisa cek di Google ya, di aplikasi-aplikasi data gitu ya, di Google. Standarisasi dari nilai fundamental ke price gimana, Coach? Nah, itu lebih advance lagi tuh. Nanti ada advance lagi bagaimana kita menggabungkan EPS fundamental dengan eh, harga sahamnya. Nah, kita masuk setelah ini. Oke. Nilai per berapa, Coach? Nilai per berapa? Ini nilai pernya. 20 kali sama 15 kali. Angka batas untuk per berapa? Oke, sekarang saya nanya. Kalau Anda beli rumah, ya, beli rumah, Anda beli sebuah rumah, berapa angka batas harga per luas tanahnya? Pertanyaan saya. Ada nggak? Ada nggak? Jawabannya tidak ada. Bisa setinggi-tingginya harga per luas tanahnya. Berarti untuk per juga sama, nggak ada. Bisa setinggi-tingginya. Bisa ada kemarin saya lihat nemu per ada yang eh, berapa kemarin? 300 kali. Ya, ada per 300 kali. Berarti Anda membayar 300 rupiah untuk per 1 rupiah labanya. Ya, Anda membayar 300 kali lebih mahal dari laba bersihnya.
Nah, ada yang gitu. Nah, itu udah mahal banget. Nggak karu-karuan gitu. Jadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nah, ini oh ya, jangan lupa lokasi. Tadi juga ada yang sebut-sebut lokasi-lokasi. Jangan lupa. Artinya apa? Kalau nanti Anda membandingkan rumah, kan harus di lokasi yang sama. Begitu pula ketika Anda membandingkan saham, harus di satu sektor yang sama. Jadi nggak bisa tuh Anda bandingin BCA dengan apa contohnya Goto ya. Nggak bisa. Yang satu teknologi, yang satu keuangan. Ya, walaupun keuangan finansial, tetap aja nggak bisa gitu ya. Nggak apple to apple. Jadi nggak bisa. Anda nggak bisa bandingin per Goto dengan per BCA. Nggak bisa. Gitu. Goto bandingin sama apa? Bukalapak, cocok. BCA sama apa? BRI, cocok gitu. Apakah ada standar berapa perusahaan yang dijadikan sebagai pembanding sebelum memulai pembelian? Tidak ada standar. Ya, Anda tinggal bandingin aja. Ketika Anda nanti sudah analisa fundamental, Anda tinggal bandingin berapa perusahaan yang Anda tertarik untuk beli. Kalau Anda lihat setelah Anda analisa fundamental ada 3 perusahaan yang Anda tertarik, ya udah, tinggal bandingin di 3 itu. Gitu. Coach, kalau tiba-tiba IPS naik 10 kali dari IPS tahun-tahun sebelumnya, gimana kita validasinya? Baca laporan keuangannya, cari tahu fundamental bisnisnya, kenali bisnisnya, kenapa EPS-nya bisa naik 10 kali. Nah, itulah kenapa saya bilang penting untuk membaca laporan keuangan yang detail, bukan cuma dari summary-nya, dari aplikasi-aplikasi. Karena kalau dari summary-nya dong, kita nggak tahu, what happened nih, kok bisa naik 10 kali. Nah, saya suka banget kalau nemuin kayak gitu, balik ke laporan keuangannya yang detail. Itu. Coach, kalau membandingkan dalam satu sektor yang sama tapi size-nya berbeda, misalnya BBCA dengan BNGA, apakah bisa, Coach? Yes, itu lebih advance ya, memang lebih advance. Jawabannya kurang pas memang, karena yang satu sudah raksasa, ya, buku 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 berapa? Sekarang buku 1, buku 2, ya, beda buku lah istilahnya ya. Yang satu lagi yang kelas menengah, ya betul, betul. Kalau bisa size-nya sama, kalau bisa, ya kalau bisa. Yes, sama pertanyaan dengan Pak Raka. Kalau bisa, size-nya sama, kalau bisa. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggabungkan, tadi pertanyaan siapa tuh? Ya, pokoknya bagaimana cara kita menggabungkan, Pak Toyib ya, bagaimana kita menggabungkan fundamental ke valuasinya, ya, ke valuasinya. Misalnya, ada dua buah saham, saham A dan saham B, harganya sama-sama Rp100 per lembar. Nah, keluar laporan keuangan tahun 2021. Nah, rilis laporan keuangan di mana EPS-nya saham A itu Rp5 per lembar saham, saham B itu Rp10 per lembar saham. Nah, kita dapat nih PI-nya nih, price earning ratio-nya, PER-nya. Saham A berarti 100 dibagi 5, dapat 20 kali. Saham B berarti 100 dibagi 10, dapat 10 kali. Ya, saham B lebih murah, saham A lebih mahal. Nah, Anda mau beli saham yang mana nih? Saham A atau saham B? Alasannya apa? B, pernya lebih kecil. Ya, jadi kalau tidak ada informasi apapun, ya tidak ada informasi apapun, tidak ada informasi fundamental, kita cuma tahu harga, ya, maka kita pasti akan cari yang paling murah, yaitu saham B 10 kali. Nah, ini berlaku untuk semua orang. Ya, kalau tidak ada keunggulan, tidak ada informasi apapun, sama-sama misal saya mau beli air, Mas, air Mas, ya udah, kita cari apa? Yang paling murah. Tapi kalau yang satunya Aqua, yang satunya airnya nggak jelas dari mana, ya, maka ya udah, saya lebih baik beli Aqua lebih mahalan dikit. Kenapa? Karena saya tahu ada jaminan kualitas di sana. Nah, sekarang apa yang membedakan Aqua dengan yang tidak bermerek, yang botolnya nggak ada bungkus, nggak ada apa-apa, cuman polosan ya? Fundamental. Itu fundamental, kuncinya fundamental. Nah, jadi kalau kita tidak tahu fundamental, nggak tahu tentang perusahaannya, pasti kita cari murah. Itulah kenapa secara alamiah kita
selalu carinya saham murah. Saya sering banget tanya, Coach, saham apa nih Coach yang lagi murah? Saham apa nih lagi murah? Cuman pertanyaannya adalah, biasanya saham-saham terbaik saya yang naiknya luar biasa, kayak kemarin BRMS baru dapat 75%. Itu tuh nggak murah, bukan saham-saham murah. Ya, tapi memang main cepat ya, bukan saham-saham murah. Tapi saham-saham yang fundamentalnya menarik, sehingga banyak orang mau beli. Nah, oleh karena itu, informasi yang kita butuhkan adalah informasi fundamental. Jadi jangan terbalik. Ya, kita butuh fundamentalnya dulu, baru mahal murahnya. Nah, di dalam analisa fundamental yang benar adalah kita bisa mencoba untuk memprediksi atau melakukan estimasi, ya, ya apa? Pertumbuhan, ya, growth. Ingat kemarin ya, untung dan bertumbuh. Jadi kita akan mencoba untuk mencari estimasi growth-nya. Inilah P yang keempat, potential predictability. Nah, jadi dari analisa fundamental, kita menemukan bahwa saham A itu setiap tahun diproyeksikan bisa naik 100% growth-nya. Ya, diproyeksikan, berarti ini masa depan, diperkirakan. Sementara saham B diperkirakan setiap tahun itu bisa naiknya 20%. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda mau beli yang mana? Saham A atau saham B? Kalau sudah ada informasi tambahan seperti ini. Dan alasannya apa? Yes, Pak Krisyanto. Lihat 4P lagi baru milih. Betul. Jadi bukan milih dari mahal murahnya aja. Saham A, growth, pertumbuhan. A, karena potensial growth. A, labanya pasti besar. A, pertumbuhan walaupun masih proyeksi. Market gain naik. Hehehe. A, potensi cuan. Fundamental A lebih baik. A lebih banyak untung. Yes. Jadi, kalau kita tidak paham, maka kita akan cari apa? Cari murah. B, udah jelas. Tapi karena kita tahu bisnisnya, kita tahu potensinya, maka harga 20 kali pun kita beli. Jadi, materi hari ini itu bukan bicara tentang membeli saham murah, tapi mencari tahu saham ini mahal atau murah. That's it. Keputusan membeli sebuah saham bukan karena mahal murahnya. Keputusan membeli sebuah saham itu karena fundamentalnya. Namun, semakin mahal sebuah saham, ada namanya risikonya. Risikonya makin tinggi. Kenapa? Karena ketika misalnya di tahun depan dia gagal, tidak mencapai 10, naik jadi 8. Ya, enggak 10, 8. Ya. 5 ke 8 tumbuh nggak? Tumbuh. Tumbuhnya kenceng nggak? Kenceng. Walaupun nggak 100%, 5 ke 8 tumbuh berapa? 60%. 60% growth tuh bagus. Kenceng. Tapi karena market sudah bayar di 20 kali, market punya apa? Ekspektasi tinggi. Kayak misalnya kita mau beli BMW, kita beli Tesla yang mahal ya. Em, BYD, enggak BYD murah ya. BYD yang mahal lah pokoknya ya. Pokoknya saya beli mobil mewah, Bentley, Rolls Royce ya. Ketika ada baret dikit, begitu datang ada baret dikit, apa yang kita lakukan? Komplain. Kok baret? Gue bayar mahal loh buat mobil ini. Pulangin, ganti yang baru. Itu sama. Karena market sudah bayar mahal, market punya ekspektasi tinggi terhadap saham ini. Nggak bisa. You janji 10, you harus tepatin 10. Gitu. Tapi kan 8 bagus, bos. 60% loh. Nggak bisa. You janji 10. Kalau you janji 8, gue nggak bayar di 20. Saya bayar di 18 misalnya. Nah, jadi ketika gagal estimasinya, harga sahamnya bisa turun. Turun sesuai dengan nggak nyampenya berapa biasanya. Ditambah dengan emosi market, itu balik lagi faktor yang tidak bisa diperkirakan ya. Jadi itu ada risikonya. Nah, jadi gimana dong coach? Saya pilih mana nih? Pilih A. Tapi ada risikonya. Pilih B. Juga ada risikonya. Yang mana? Sesuaikan dengan profil risikonya Anda. Nah, profil risiko dan strategi portofolio Anda. Misalnya, Anda orangnya konservatif, maka lebih baik cari ambil banyak saham-saham yang kayak B. Pertumbuhannya 20% setahun itu bagus, teman-teman.
pertumbuhan 20% setahun itu bagus. Ya, murah, pertumbuhan 20% setahun. Ini udah bagus banget. Ya, berarti risiko yang lebih rendah, pertumbuhannya bisa stabil. Nah, jadi bisa ambil ini. Atau Anda apa namanya? Strategi portofolio Anda bagi-bagi ya, saham B ya misalnya 80% misalnya. Tapi saya juga mau coach saham-saham yang risiko kayak gini. Kalau kalau benar kejadian 10 kan sahamnya tambah naik lagi. Boleh juga saham A-nya mungkin 20% Anda atur. Boleh juga. Ini namanya strategi portofolio, ngatur. Itu ya. Jadi balik lagi tidak ada benar, tidak ada yang salah, disesuaikan dengan profil risiko, gaya hidup masing-masing gitu. Cara estimasi growth-nya gimana? Itu materi fundamental ya. Jadi kita cari tahu pertumbuhannya, wah panjang deh. Ya nanti ya. Analisa fundamental dilakukan sampai berapa tahun ke belakang, Coach? Kalau saya minimal 3 sampai 5 tahun. Ya, kalau misalnya ada datanya minimal 5 tahun. Kalau nggak ada kepepet banget ya 3 tahun. Ya, tapi kalau bisa 3 sampai 5 tahun. Profil risiko cek di mana, Coach? Cek ke diri masing-masing. Kira-kira Anda siap nggak beli saham harganya turun? Kalau Anda merasa, beli saham harga turun mah biasa, berarti profil risiko Anda agresif. Kalau aduh turun 1% aja udah saya udah panik, Coach. Nah itu berarti Anda konservatif banget. Nah gitu, ya kurang lebih. Bagaimana dengan yang baru IPO, Coach? Beli kucing dalam karung. Itu jawabannya. Ya, saham IPO saya nggak pernah beli untuk investasi. Saham IPO itu saya beli untuk spekulasi trading. Ya, jadi main cepet banget itu. Kalau dia naik ya saya tunggu, ya saya biarkan dia naik sampai dia turun berjual. Tapi begitu dia turun saya langsung jual. Itu spekulasi trading. Itu. Profil risiko saya in between. Nah, tinggal disesuaikan Pak Herman. Ya, 50-50 atau gimana gitu. Ya, oke ya. Jadi ini ya cara menggabungkannya. Sudah lebih advance. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi, sebelum kita beli saham, harus punya informasi ini baru lengkap. Ada growth-nya, ada valuasinya, ya, baru lengkap. Jadi, kalau saya ada saham A dan saham B dengan informasi seperti ini, silahkan Anda mau beli yang mana. Kalau saya pribadi, saya cenderung agak agresif. Jadi, saya akan pilih A. Nggak apa-apa lebih mahal, beda 5 kali lebih mahal, tapi growth-nya beda 2 kali lipat. Nah, saya sih sukanya yang kayak gini-gini. Saya itu. Ya, ingat ya, ini preferensi ya, bukan bukan anjuran. Informasi growth dapatnya dari mana, Coach? Analisa fundamental. Analisa fundamental. Nah, PE rasio yang barusan kita belajar itu disebutnya multiples ratio dalam eh, metode valuasi ini, ya, relative valuation. Tadi kita belajar PE rasio. Bagaimana kalau PE rasio negatif? Artinya perusahaan tidak earnings, tidak laba, perusahaan rugi. Nah, perusahaan rugi nggak bisa pakai ini. Nah, perusahaan-perusahaan startup biasanya kan rugi, ya baru-baru mulai. Nah, gimana dong cara kita melakukan valuasinya? Kita pakai PS ratio, price to sales ratio. Sales ini kan adalah revenue. Nah, sebagai alternatifnya. Nah, yang satu lagi yang cukup populer adalah price to book value. Nah, apa itu book value? Book value ini adalah aset bersih, ya, di mana total aset dikurangi dengan hutang. Jadi aset bersih gitu. Nah, prinsipnya PBV, price to book value, di bawah 1 itu murah. Kenapa bisa dibilang murah? Karena ketika saya beli sebuah aset di harga 900 misalnya, 900 M, dan ternyata aset bersihnya 1000 M, itu berarti PBV-nya berapa? 0,9. Nah, berarti murah. Saya bayar 900, dapat 1000. Nah, berarti murah. Tinggal pertanyaannya, kenapa saham itu bisa murah? Murah karena beneran murah, ya, lagi ada kesempatan, lagi big sale gitu ya. Atau murah karena perusahaannya bermasalah.
Itu yang perlu dicek. Kalau murah karena perusahaannya bermasalah, ya jauh-jauh. Tapi murah kalau beneran murah, sale, lagi diskon, beli. Ya gitu. Jadi jangan buru-buru beli karena murah. Cari tahu kenapa murahnya. Ya. Oke. Book value ini nggak bisa dipakai di semua sektor. Ini pakai di yang asetnya mudah atau cepat dilikuidasi. Misalnya apa? Bank, terus apa lagi? Properti misalnya. Terus apa lagi? Saham lagi apa? Tambang gitu ya. Kenapa? Karena bank asetnya duit, properti asetnya ya properti, barang jualannya gitu kan. Tambang asetnya, barang tambang. Nah, nangkep ya. Nah, biasanya dipakai untuk sektor-sektor itu aja. Nggak bisa untuk nggak semua sektor bisa pakai PBV. Saya pribadi, prioritas pertama saya adalah pasti PI rasio. Karena buat saya jelas banget. Perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Jadi buat apa saya beli berdasarkan aset kalau asetnya tidak menghasilkan duit gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah duit. Makanya prioritas utama saya PI. PBV cuman pendukung aja, pendukung aja. Oke, begitu. Terus gimana kalau kita tahu PI-nya sekian, PBV-nya sekian, hasilnya bagus atau buruk? Nah, tidak ada standar. Ya, ada orang di luar sana yang punya preferensi. Saya ulangin, preferensi, bukan standar. Ya, ada orang yang punya preferensi pernya maksimal 15 kali. Ya, berarti di atas 15 kali dia nggak beli. Ada orang punya preferensi pernya maksimal 20 kali. Berarti di atas 20 kali dia nggak beli. Nah, ada yang seperti itu. Kebetulan saya bukan aliran itu. Jadi Anda silakan gunakan senyaman kalian cocoknya yang mana. Saya aliran membandingkan. Karena setiap kondisi ekonomi, standarnya bisa naik, standarnya bisa turun. Dalam ekonomi bagus, biasanya standarnya bakal naik. Kalau standarnya lagi naik, semua sektor sudah di atas PI preferensi kita, udah kita nggak beli sama sekali. Udah tidur aja dulu, nunggu turun. Ya mungkin setahun kemudian baru beli lagi. Nah saya bukan, saya aliran membandingkan. Jadi saya selalu ngikutin market, market up saya up, market down saya down gitu. Jadi kalau udah dapat PI-nya, bandingkan. Dengan apa? Dengan PI masa lalunya, PI masa lalu, dengan PI kompetitor, ya, dengan PI rata-rata sektornya, gitu. Ya, tinggal lihat lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil murah, kalau lebih besar mahal. Informasi growth itu growth-nya secara laba bersih atau secara apanya, Coach? Nah, dalam kasus pembelajaran kita hari ini, karena kita bicara evaluasi menggunakan PI rasio, maka growth-nya secara laba bersih. Gitu ya. Nah, ini yang dari tadi saya bilang, ya hati-hati bahwa saham murah belum tentu bagus. Jadi jangan terbalik. Ya, ini saya skip aja. Nah, menurut mentor kita, ya, dia bilang cheap can become cheaper and stay cheap for a long time. Saham yang katanya murah bisa lebih murah lagi, bisa turun lagi, dan tetap di level murah untuk jangka waktu yang lama, nggak naik-naik. Jadi hati-hati. Ya, so kesimpulannya memahami angka mahal murahnya itu cuma alat bantu, tapi penting juga, penting juga. Nah, cuman kalau kita cuman berpatokan sama angkanya, itu kan nggak menceritakan gambaran keseluruhan. Kalau saham itu murah, kenapa dia murah? Kalau saham itu mahal, kenapa dia mahal? Yang paling penting adalah mengetahui itu. Kenapa sebuah saham itu murah dan kenapa sebuah saham itu mahal? Karena bisa jadi lebih baik kita beli saham yang mahal karena ternyata dia bagus banget, ya perusahaannya memang lagi bagus banget, lagi hot banget, dibandingkan kita beli yang perusahaan murah, ternyata perusahaan sedang bermasalah. Nah, jadi itu. Yang paling penting adalah bukan tahu mahal murahnya, tapi tahu why, kenapa dia mahal, kenapa dia murah. Ingat, tujuan akhir kita analisa adalah untuk cari tahu perusahaan ini bisa berkembang atau tidak. Secara jangka panjang, kalau perusahaannya berkembang, maka harga sahamnya juga akan berkembang. Gitu. Gitu, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan.
Saya beli bumi di downtrend, apa bisa uptrend, coach? Ya, masalahnya bukan kelas trading nih. Jadi kita nggak bicarain arah arah tren harga. Ya, ini kita bicara kelas invest. Jadi mari lihat fundamental bumi seperti apa. Nah, Pak Wang sudah cek laporan keuangannya, pertumbuhannya seperti apa? Untuk perusahaan yang baru aja mendapatkan gelontoran dana segar, apakah bisa disimpulkan perusahaan tersebut sedang naik growth-nya, coach? Em, Tergantung dia kebutuhan dana segarnya untuk apa. Kalau kebutuhan dana segarnya untuk ekspansi bisnis, jawabannya yes. Betul. Yang paling simpel ngitung saham murah, ada triki-trikinya. Lihat pairnya. Ya, pairnya kecil, murah. Gampang kan? Gampang. Coach, setelah kelas basic selama 5 hari ini, apa bisa ikut kelas lanjutan? Nanti besok ngobrol dengan Pak Kunardi ya. Ngobrol dengan Pak Kunardi untuk itu. Market growth tadi berarti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan, Coach. Tadi itu ya, bukan market growth tapi earnings growth, pertumbuhan laba. Ya, berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yes. Growth itu pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Cuman kalau materi tadi itu bukan tahun sebelumnya, tapi tahun ke depan. Jadi analisa fundamental kita tujuannya untuk cari tahu potensial predictability. Berapa laba bersih perusahaan 5 tahun ke depan, gitu. Kalau trading beda lagi materinya, coach. Beda, beda banget. Kalau trading kita ngeliat pergerakan harga. Ya, kira-kira dengan pergerakan harga sini, harganya bakal lebih naik lagi atau bakal terus turun. Nah, itu different. Makanya trading itu short term, di bawah 1 tahun. Kalau kita invest long term. Kenapa? Karena di bawah 1 tahun, harga saham itu seringkali tidak mencerminkan nilai perusahaannya. Makanya kenapa kita bisa dapetin harga saham murah. Karena sometimes market lagi emosinya lagi galau. Saham bagus kok dijual gitu kan. Nah, disitulah momen-momen kita investor bijak dapat cuannya secara jangka pendek. Tapi secara jangka panjang, dia akan selalu ngikutin fundamentalnya. Jadi kalau perusahaan ini grow terus, bagus, nggak ada masalah, walaupun sekarang turun, nanti juga bakal naik lagi. Ya, ingat short term itu very emotional. Market short term itu very emotional. Makanya trading. Materinya beda. Ada kelas trading, coach? Ada. Kita ada kelas khusus trading. Ada. Coach, fundamental bagus tapi tidak liquid gimana? Ya, fundamental bagus tapi tidak liquid ya. Nanti ketika mau jualan, jualannya susah. Ya, tapi kan Pak Rudi tinggal lihat, masukin nilainya, nilai investasinya, jangan sebesar, maksudnya kan pasti Anda tahu transaksi hariannya berapa. Ya, belinya jangan melebihi itu supaya gampang keluar kalau mau keluar. Gitu aja. Nanti itu udah teknis, ngakalinnya tinggal teknisnya aja. Ya, Anda lihat transaksi hariannya berapa, belinya jangan sampai sebesar itu, jangan sampai di atas itu, gitu supaya bisa keluar. Ya. Jadi kalau untuk invest, emiten mana yang harus dibeli? Emiten yang fundamentalnya bagus dan harganya murah atau wajar. Itu kata kuncinya. Coach, ini tentang invest jangka waktu lama. Tolong berbagi apa yang biasanya coach lakukan dengan invest saham coach yang untuk pensiun. Bagaimana coach mengaturnya? Apakah coach biasanya lakukan? Gampang, saya udah punya listnya. Setiap bulan terima uang ya dari job ini, job itu, sisihkan, beli saham dari list tersebut. Bulan depan lakukan hal yang sama. Sisihkan dari income, beli saham lagi dari list tersebut. Punya masuk income, bulan depan lagi, belikan lagi. Nggak pusing. Gitu. Selama harganya masih di bawah harga wajarnya. Gitu. Coach, dari pemaparan ini, lihat laporan keuangan dari Sinema. Rugi tahun 2020 sampai 2021. Tapi laba rugi 2002 dan 2023, begitu juga IPS-nya, kenapa harga sahamnya rada flat ya? Em, Maksudnya 2000, 2020, 2021, 2022, 2023 labanya turun. Harga sahamnya flat. Mungkin karena dianggap harga sahamnya udah kemahalan. Ya di harga flat aja mungkin juga mahal. Nggak tahu valuasinya berapa.
Cinema ya. Cinema. Laba bersihnya naik dari 2022 ke 2023 naik. 2024 kuartalnya juga naik. Oh, maksudnya laba bersih pendapatan naik tapi kenapa harga sahamnya turun? Oh, sederhana. Valuasinya mahal waktu IPO. Makanya saya nggak pernah merekomendasikan teman-teman beli IPO, saham IPO untuk investasi. Karena gini, logikanya gini. Anda mendirikan sebuah perusahaan, 5 tahun, 10 tahun Anda banting tulang, ngebesarin perusahaan ini. Ini kan udah kayak baby Anda. Suatu hari kemudian Anda mau jual sebagian kepemilikan dari baby Anda ini ke orang lain. Artinya adalah Anda minta tolong, Anda mau ngangkat orang tua baru untuk anak Anda gitu kan. 20% ya. Saya dari 7 hari, saya kasih 1 hari anak saya ke kamu 1 hari deh. Kamu bayar gitu kan. Pertanyaan saya, Anda mau jual sebagian dari baby Anda ini, Anda mau jual murah atau Anda mau jual harga setinggi-tingginya? Logikanya kalau saya jadi business owner, pasti saya mau jual di harga setinggi-tingginya. Nggak mungkin ada business owner yang mau jual babynya di harga murah. Nggak mungkin. Ya, pasti dia mau jual di harga setinggi-tingginya. Gitu. Ya, begitu IPO, harganya mahal, sekarang turun karena normalisasi PI-nya. Ya, waktu IPO berapa ya PI-nya dia? Hmm, nggak ada datanya ya. Oh, 262 kali. 262 kali waktu dia IPO PI-nya. 262 kali. Sekarang turun ke 20 kali. Ya wajar kan? Harga sama turun. Waktu dijual kemarin, waktu IPO, 226 kali valuasinya, PI-nya. Sekarang turun ke 20. Wajar kan? Gitu. Makanya valuasi penting. Jadi kita melihat mahal murahnya saham dari valuasinya. Semoga menjawab ya, Pak siapa tadi? Pak Herman. Valuasinya. Ya. Jadi mahal murahnya, jadi fundamental aja tidak cukup, ya kita harus lihat valuasinya juga. Makanya eh, sebagus-bagus sebuah perusahaan, kalau mahal pasti akan turun ke harga wajarnya, valuasi wajarnya. Tuh. Cara ngitung fundamental perusahaan paling gampang atau ada di website atau aplikasinya? Jawabannya tidak ada. Itu karena data fundamental itu bisa dicari di aplikasi, gampang ya. Ada di aplikasi sekuritas ada. Tapi kalau Anda bicara data growth, data ke depan, tidak semua ada. Ya, beberapa aplikasi sekuritas ada kasih data analis. Ya, jadi itu dari analisnya dia mencoba untuk menghitung. Nah, itu bisa Anda pakai. Ya, bisa Anda pakai. Ya. Coach, tadi siang direkomendasikan untuk buy Sido. Boleh dijelaskan analisisnya, Coach? Oke. Jadi Sido ini saham favorit saya sejak lama. Ya, saya megang saham ini udah lama, udah beberapa tahun, ya, lebih tepatnya. Em, saham Sido ini harga tertingginya itu tahun 2021, harga tertingginya. Kenapa? Karena kinerja tertinggi mereka tahun 2021. Di tahun 2021 laba bersihnya paling tinggi, pendapatannya juga paling tinggi. Kenapa kira-kira? Anda punya bayangan nggak? Kenapa? Kalau kita lihat dari bisnisnya. Sido itu bisnis utamanya apa? Ada yang tahu nggak? Yes, betul sekali. Karena COVID. Semua orang minum tolak angin. Yes. Cakep ya. Nah, sehingga tahun 2022, tahun 2023 mengalami apa? Normalisasi penjualan. Jadi 2022, 2023 laba bersihnya turun, pendapatannya turun. Tapi penurunannya tidak sebesar
tidak lebih rendah dari sebelum pandemi. Nah, artinya turun benar, tapi masih bagus, masih bagus. Jadi penurunan ini disebabkan normalisasi. Nah, ekspektasi saya di 2024 ini harusnya sudah mulai pulih, sudah mulai growing kembali. Ya, kalaupun saya meleset di tahun 2024 ini, ya berarti mundur lagi 2025 dia pulihnya. Ya, cuman bagian itunya yang kita ya ya, cuman Tuhan yang tahu. Ya, kita cuma bisa melakukan analisa, estimasi, ya. Tapi realnya cuman Tuhan yang tahu. Ya, bahkan pihak Sido muncul pun nggak tahu. Ya, cuman Tuhan yang tahu. Nah, jadi ekspektasi saya adalah tahun ini harusnya sudah mulai pulih kembali. Terlihat dari kuartal satu, kuartal 2-nya sudah bertumbuh. Tinggal kita lihat kuartal ketiganya gimana nih. Ya, mudah-mudahan juga tumbuh lagi. Tapi kalaupun tahun ini nggak tumbuh, saya yakin tahun depannya bisa tumbuh. Kenapa? Karena selama orang masih minum tolak angin, angka penjualan tolak anginnya masih bagus. Jadi ketika saya baca laporan keuangannya, saya tidak cuma membaca pendapatan naik. Enggak. Saya akan lihat pendapatannya dibagi menjadi tiga segmen. Segmen jamu dan herbal, segmen F&B, segmen farmasi. Yang paling saya penting adalah segmen jamu dan herbal bertumbuh atau declining atau menurun. Itu yang paling penting. Jadi bukan total pendapatan, tapi bagian dari total pendapatan ada bagian jamunya. Itu. Kalau selama itu masih naik, maka is very good. Kedua adalah data market brand awareness. Ya, brand awareness. Yaitu apakah tolak angin masih menjadi top of mind orang-orang, masih menjadi brand utama ketika orang minum dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, sampai data terakhir yang saya dapat, dia masih menjadi top of mind. Market share-nya masih sekitar 56% kemarin kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau saya nggak 56 atau 60 ya. Lupa saya. Pokoknya masih masih bagus banget. Jadi selama itu masih aman, lanjut. Wah, bagus. Sekarang harga per sasetnya juga naik, coach. Yes. Ya, mereka juga ada naikin. Manusia akan tetap butuh obat vitamin. Yes. Kalau Breeze bagaimana, coach? Ada dalam rekomendasi tapi harus tunggu belinya. Yes. Secara short term memang sedang terjadi kenaikan harga ya karena em, ya market lagi bagus, market lagi antusias ya. Em, jadi secara short term lagi naik, kita tungguin aja dia turun. Nanti habis itu kalau dia udah di bawah BBP, beli lagi. Ya, BRIS termasuk salah satu bank yang saya suka banget. Ya, di Indonesia bank syariah yang besar itu nggak banyak. Ya, BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar. Yang satunya lagi kan Bank Muamalat. Ya, tapi kan Bank Muamalat tidak TBK. Dari yang TBK baru Bank Syariah BSI. Jadi saya suka banget untuk growth ke depan bank syariah kita penetrasinya di market Indonesia juga belum besar-besar amat, masih room to growth-nya, ruang untuk berkembangnya masih jauh lebih besar lagi. Ya, Em, bank syariah bukan hanya digunakan oleh teman-teman yang Muslim, tapi teman-teman yang bukan Muslim pun pakai bank syariah. Kenapa? Karena it's very good deal lah, very good deal. Itu. Jadi itu. Yes, kita nggak bahas ini ya, kita nggak bahas emiten ya, langsung muncul satu-satu emitennya. Oke, kita belajar caranya, ya belajar caranya supaya teman-teman bisa lakukan sendiri. Ya, jangan jangan mengandalkan orang lain untuk itu. Jadi kita di sini buat belajar. Nah, harapan saya teman-teman jangan mengandalkan orang lain untuk keputusan investasinya Anda. Ya, ini uang-uangnya Anda. Karena orang lain ngomong mah gampang banget. Kayak saya ngomong, Sido, oh, saya suka gini. Itu kan ngomong banget, ngomong kan gampang banget. Bener atau enggaknya kan nggak ada yang tahu, ya kan? Jadi jangan percaya saya juga. Saya ngomong saya suka Bri, saya suka Sido, jangan percaya saya juga. Ya, tapi pelajari metodenya, ya, dan Anda lakukan belajar untuk lakukan analisa sendiri. Ya, tabel yang saya kasih itu jangan percaya juga, bisa jadi saya salah, gitu. Tapi kalau Anda belajar, Anda lakukan sendiri, ya Anda yakinlah dengan analisa Anda, gitu. Coach, penonton perusahaan yang fundamental bagus dilihat dari kriteria apa saja? Yang paling gampang, yang paling basic, sederhana, untung dan bertumbuh. Itu yang paling basic. Ya, begitu sudah masuk untung dan bertumbuh, itu sudah masuk kriteria saya. Tinggal
yang untung bertumbuh kan juga banyak, coach. Nah, itu kita perlu seleksi gitu. Nah, jadi kalau ada yang bertumbuh 10% setahun versus bertumbuh 30% setahun, pilih yang mana? Nah, kalau pertumbuhannya maksudnya stabil, ya sambil 30% setahun lah, gitu kan. Nah, tapi kalau pertumbuhan 30% setahunnya nggak masuk akal, kayaknya ini ada penipuan, kayaknya dia ada jual barang ini dan itu, kayaknya nggak konsisten ya, jangan. Nah, jadi gitu. Jadi intinya gampang, cari aja untung dan bertumbuh, gitu. Tadi kalau nggak salah di atas ada ya. Sebentar, saya scroll ke atas lagi. Hmm, 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 hmm. Nah, ini Pak Jakobus. Coach izin bertanya, apakah benar bagi saham untuk dibeli adalah memiliki rasio seperti di bawah ini? ROE di atas 15%, ROA di atas 10%, net profit margin di atas 10%, DER di bawah 1%. Yes, jawaban saya yes. Ini bisa digunakan untuk cari tahu perusahaan yang sehat, yang sehat. Cuman di sini belum ada faktor growth-nya. Ya, dan balik lagi ini bisa Anda jadikan untuk standar minimalnya Anda. Ya, ini eh, saya sebutnya namanya preferensi. Jadi setiap orang punya preferensi kan bisa beda-beda. Ada orang yang suka ROE di atas 15%, ada orang yang suka ROE di atas 20%. Nah, ada orang yang suka net profit margin di atas 10%, ada yang suka di atas 20%. Balik lagi itu preferensi. Tapi kalau Anda punya standar seperti ini, buat saya itu udah bagus. Itu udah standar minimum harusnya. Ya, udah standar minimum. Nah, jadi itu bisa jadikan salah satu acuan kesehatan perusahaan, ya kesehatan perusahaan. Cuman tinggal tambahin faktor growth, itu yang paling penting buat saya. Karena kalau perusahaan sehat, nggak growth, harga sahamnya juga sehat, tapi nggak growth, harga sahamnya nggak growth, gitu. BTPS, fundamental nyangkut di pom-pom dulu. Yuk, kita pom-pom sama-sama yuk. Biar Nah, ROI itu apa? ROE, return on equity. Jadi perbandingan laba bersih dengan ekuitasnya dia, dengan modal perusahaan. Di kelas lanjutan, apakah ada rekomendasi saham? Jawabannya ada. Ada. Nanti lebih banyak tanya ke Pak Kunardi ya. Langkah awal ngesortir saham fundamental gimana, Coach? Oke, kalau Anda mau belajar mulai lakukan belajar analisa fundamental, ya di tahap awal nggak usah langsung nyari cuan, nggak usah langsung nyari cuan. Pakai tabel yang tadi aja udah juga cukup. Tapi belajarlah cara untuk analisanya. So, saran saya bagaimana cara belajarnya? Cari satu perusahaan yang Anda kenal, yang Anda kenal produknya, atau mungkin Anda kerja di perusahaan tersebut, atau yang Anda familiar dengan bisnis modelnya, cara kerja bisnisnya. Nah, mulai dari situ dulu, belajar untuk analisanya dulu. Nah, nanti kalau dari situ udah bisa, baru mulai pelan-pelan Anda cari perusahaan lain, perusahaan lain, perusahaan lain. Em, Investor itu nggak perlu buru-buru, karena begitu sudah dapat satu saham, selama fundamentalnya nggak berubah, saham itu bisa jadi watchlist Anda seumur hidup Anda, gitu. Tinggal setiap 3 bulan sekali kita evaluasi. Perusahaan bagus, saham belum tentu harganya bagus. Betul, betul. Yang masih bingung kok tiba-tiba saham Sido yang keluarkan ya coach. Keluarkan apa ya? Datangnya dari mana ya? Apakah ada tool khusus sehingga muncul Sido tersebut? Padahal banyak itu saham-saham yang lain. Maksudnya kenapa saya bisa pilih saham Sido? Yes, sebelum nyampe ke Sido, saham yang udah saya analisa banyak banget. Banyak. Jadi dari sekian banyak ya yang bagus-bagus masukin ke watchlist. Jadi analisa saham itu konsisten dilakukan terus. Bagus masukin watchlist, nggak bagus buang. Masuk bagusin watchlist, nggak bagus buang. Gitu. Metodenya yang sudah saya ajarkan kemarin dan tadi valuasinya. Coach, tolong bahas dividen trapnya PTBA. Oke, dividen trap. Jadi em, harga apa ya? Setiap perusahaan itu terkadang mereka mengeluarkan dividen dan dividen adalah laba bersih yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Nah,
Terkadang ada perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen secara jumbo, artinya dividennya besar banget. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tambang, ya mereka bagiin besar-besaran, terutama saat harga tambang lagi naik. Nah, jadi saat ini di market ada muncul yang namanya dividen-dividen hunter. Orang-orang trader, bukan orang-orang investor. Orang-orang trader yang nyari dividen, ya nyari saham-saham dividen kayak gitu. Nah, sehingga sebelum rilis laporan keuangan, sebelum tanggal pembagian dividen, harga sahamnya udah naik dulu. Nah, pada saat hari H-nya, ex-date-nya, itu ex-date pembagian dividen, harga sahamnya langsung turun persis sebesar dividen yield selisih dari pembagian dividennya, ya dari dividen yang dibayarkan. Nah, itu yang biasa disebut namanya dividen trap gitu. Jadi kalau kita di HBC kita bukan aliran mengejar dividen. Karena dividen itu kita anggap sebagai bonus. Saya investasi di saham karena fundamentalnya bagus. Kalau fundamentalnya bagus, otomatis laba bersihnya juga bagus. Dividennya juga harusnya bagus. Tapi pun kalau dividennya nggak bagus, ya udah bonus. Jadi dapat kenaikan harga sahamnya, dapat tambahan bonus dividennya juga setiap tahun. Itu. Jadi bukan aliran dividen kita. Kita dividen itu bonus. Ya, itu dividen trap. Harga sahamnya turun sebesar pembagian dividennya. Gitu. Yes, kolektor BBRI, tos. Kalau saham ITMG bagaimana, Coach? Kenapa ITMG, Pak Budi? Ya, kemarin juga sama kan? Turun sebesar pembagian dividennya. Sama. Turun juga kan? Pada saat ex-date. Saya belajar saham, beli emiten IPO Nest. Sekarang growth sudah 30%. Apakah harus sell apa hold, coach? Bagus, bagus. Kalau dia sudah mulai turun, jual. Selama dia masih naik, hold. Ya, pantau aja setiap hari. Ya, kalau nggak pakai fitur trailing stop, ya, trailing stop di sekuritas-sekuritas biasanya ada. Jagain, jangan sampai dari profit jadi rugi. Banyak tuh kejadian. So far favorit saya CTRA Pewon. Sejak awal selalu beli. 2 bulan belakangan nambah era WH buka Goto dan ayam saya lepas sudah cuan ganti ke Sido. Sidonya langsung cuan tipis. Mantap Pak Herman. Ya, beberapa saya ada CTRA Pewon saya suka ya, tapi ada beberapa yang saya kurang. Ya, tapi kan preferensi ya masing-masing ya. Mantap, mantap Pak Herman. Udah pengalaman. Coach, kalau brand dan cuan, estimate growth-nya gimana? Ya, harus ngecek ke fundamental, laporan fundamental. Coba praktekin. Ya, coba praktekin. Coba lihat, baca dulu laporan keuangannya, lihat dulu valuasinya. Coba praktekin. Coach, adakah contoh saham yang bagus buat investasi dana pensiun? Sudah dikasih kan? Tadi pagi, tadi siang. Sudah dikasih listnya. Coach, turunnya harga saham itu sebenarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja? Karena soal emosi dan fundamental belum memperjelas sebuah saham turun. Well, karena memang gitu. Karena kita nggak pernah tahu saham turun karena apa. Market kan nggak pernah jelas, ya. Hatinya seperti apa memang sulit dimengerti. Apalagi kalau dia lagi emosi, lagi galau. Ya, jadi kalau kita seorang investor, kita nggak usah pusingin kenapa dia turun, kenapa dia naik. Ya, yang kita perhatikan adalah pertama, fundamentalnya bagus atau tidak. Selama fundamentalnya bertumbuh terus, naik laba bersihnya naik terus, ya, pendapatannya naik terus, laba bersihnya naik terus, harga saham sekarang turun, ntar juga mantul lagi. Sama yang kedua, jangan lupa valuasinya berapa. Terkadang harga saham itu turun karena memang valuasinya udah mahal, orang-orang profit taking aja. Jadi gini, kayak di market lah, kayak di pasar, kan sometimes ada orang yang tidak rasional datang berapapun dibeli sama dia, berapapun dibeli harganya, ya sehingga harganya naik gitu. Nah, kemudian muncullah orang rasional yang, wih, ada orang nih yang mau ini nih jual 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 ke dia semua gitu kan sampai barangnya udah habis kemudian orang ini punya barang udah jual jualin aja sama dia jual jualin ya turun gitu. We never know, we never know. Itulah market, itulah market. Jadi
Kita yang memang sudah pengalaman di market, kita nggak pernah pusingin kenapa dia naik, kenapa dia turun. Apalagi kalau kita bicara investasi. Yang kita pusingin adalah kalau perusahaannya tidak perform. Kalau perusahaannya terjadi kasus korupsi, CEO-nya di penjara, direkturnya, ownernya di penjara. Nah, itu stres loh kita. Waduh, salah beli perusahaan nih gue nih. Nah, itu. Tapi kalau tiba-tiba hari ini turun 5%, besok bisa naik 10%. Besoknya lagi bisa turun 1%. Itu faktor jual dan beli aja di pasar. Karena pasar itu ada jutaan orang yang bertransaksi setiap hari. Jadi gitu. Jadi em, memang dulu pertama kali saya belajar juga sama. Saya memusingkan, ini kenapa naik ya, ini kenapa turun ya? Sama. Nah, sekarang saya lebih paham. Itulah market. Kadang dia naik, kadang dia turun. Ya, ya kayak gelombang pasang. Kadang dia datang, kadang dia pergi. Gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang investor fokusnya dua, fundamental bisnisnya sama valuasinya. Itu aja gitu. Semoga jadi lebih tenang Bu Rafael. Jangan pusingin kenapa sahamnya naik atau turun, yang ada malah bikin stres kita. Gitu. Pak Devri, apakah perhitungan PI setiap negara beda-beda atau memiliki standar yang sama? Balik lagi, tidak ada standar untuk PI, ya tidak ada standar. Ya, yang ada adalah rata-rata sektor, eh, rata-rata historical PI masa lalu sama PI setiap perusahaan. Nah, itu kan pasti beda-beda gitu. Jadi tidak ada standar. Tapi kalau kita ditanya rata-rata sektor PI di setiap negara apakah sama atau beda? Jawabannya tentu bisa beda-beda, ya. Jawabannya tentu beda-beda, ya. Gitu. Coach boleh tolong share screen yang tabel rumus PI tadi. Rumus PI tadi. PI rumusnya itu harga dibagi laba bersih. Ya, rumusnya harga dibagi laba bersih. Kalau harganya harga per lembar saham, laba bersihnya pakai laba bersih per lembar saham, EPS. Coach ROE, ROA, NPM, DER apa perlu wajib dinotis juga? Ini nanti akan dipelajari di kelas ini nggak, Coach? Di kelas ini nggak. Ya, di kelas ini kita fokus di laba bersihnya dulu. Untuk neracanya mungkin nanti di kelas lanjutan. Tapi buat saya kalau teman-teman baru mulai, fokus aja di tadi itu, pendapatan sama laba bersihnya dulu. Fokus di situ dulu, ya. Coach, kalau filter saham yang dilakukan selama ini seperti apa selain untung dan growth-nya? Bisa dicontoh, Coach, sehingga ketemu Sido, BBRI, dan lain-lain. Saya tidak melakukan filter saham, jadi setiap hari saya baca koran. Selama saya baca koran, selama saya jalan-jalan, kalau saya melihat ada, oh ini perusahaannya kayak menarik, saya akan lakukan analisa secara mendalam. Itu satu. Kedua, atau saya akan lakukan analisa dari ekonomi global. Nanti ini mungkin nanti akan di-share hari Jumat. Jadi dari ekonomi global, apa yang sedang terjadi, ya? Nah, di luar sana apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang trending di luar sana? Nah, dari situ saya akan coba lihat, saya kira-kira sektor mana yang akan berpengaruh di Indonesia. Yang pengaruhnya positif, saya cari. Yang pengaruh positif, kira-kira sektor mana, dan kemudian saya akan cari perusahaan-perusahaan terbaik di sektor tersebut. Dan kemudian saya analisa satu-satu. Nah, itu yang saya lakukan. Itu namanya analisa top down, dari atas ke bawah, dari kondisi ekonomi global. Turun, mengerucut ke sektor Indonesia sampai ke perusahaannya. Kalau monkeypox menyebar, saham Sido bisa up kenceng lagi tuh, tapi jelek banget doa saya. Yes, nggak apa-apa. Nggak ada monkeypox pun, eh, fundamentalnya kinerjanya growing kok. Saya yakin, growing. Pak Yohanes, kenapa tadi BBCA tidak rekomendasikan untuk beli atau dijual saat ini, seperti yang di-share tadi siang? Apalagi kalau kita tetap beli berarti salah, jawabannya tidak, Pak Yohanes. Ya, dibeli berarti salah, jawabannya tidak. Ya, berarti em, saat ini kan harganya sudah di atas, menurut kita di atas harga harga aman, harga aman, ya harga harga risiko rendah. Ya, berarti di atas ini risikonya sedikit lebih tinggi lah, istilahnya gitu aja. Nah, sehingga rawan untuk terjadi profit taking. Selama Anda memahami itu, menurut saya it's fine. Tapi menurut saya BBCA termasuk salah satu saham yang setiap tahun ya kinerjanya naik terus. Ya. Fundamentalnya, growth-nya bagus. Itu perusahaan yang paling, bank yang dianggap paling aman saat ini. Ya.
salah satu bank yang paling profitable di seluruh dunia, gitu BBCA. Jadi nggak masalah kok, Pak Yohanes. Yang penting paham aja, gitu. Wah, thanks coach menginspirasi saya untuk masukkan Skido ke watchlist. Produknya memang dikenal juga, jadi bisa dipantau. Yes. Perusahaan kayak BCA itu kalau harga saham turun, aku akan beli juga. Kalau investasi jangka menengah panjang, yes, pasti. Wajib. BCA kalau turun wajib sikat. Ambil kesempatan. Apakah kebijakan pemerintah berperan besar dalam mempengaruhi potensi atau prospek untuk analisa, seperti kebijakan clean energy, seperti keberpihakan pada electric car, solar panel, dan lain-lain? Balik lagi, kebijakan perusahaannya berpengaruh nggak terhadap perusahaan yang mau kita beli? Misalnya contoh, perusahaan melarang pengiriman barang tambang mentah. Sementara saya mau invest di perusahaan tambang yang tidak punya smelter. Sehingga apa yang terjadi? Perusahaan ini pasti akan tergerus dong pendapatannya dia. Nggak bisa jualan dia. Berarti kan fundamental pengaruh. Apa yang harus dilakukan? Dia harus keluar duit untuk bikin smelter, tax time. Nah, sehingga fundamentalnya pasti berpengaruh. Nah, jadi kita harus selalu kaitkan ke itu. Jadi bikin sederhana aja, bikin sederhana aja. Kira-kira pendapatan sama laba bersihnya gimana? Selalu gitu, selalu balikin gitu. Ingat teman-teman, prinsipnya selalu bikin sederhana. Untung dan bertumbuh. Kalau ada kebijakan perusahaan menyebabkan perusahaan ini tidak lagi untung, berarti problem gitu. Kalau ada kebijakan perusahaan bikin perusahaan ini nggak lagi bertumbuh, berarti problem. Nah, gitu. Jadi kita bikin simpel aja. Yes, jam 9, nggak ada pertanyaan lagi. Thank you teman-teman semua yang udah belajar bareng. Jadi materi hari ini sederhananya, kalau Anda mau lihat mahal murahnya sebuah saham, lihat aja pernya. Kalau pernya kecil, pernya rendah, berarti murah. Tinggal Anda bandingkan. Kalau pernya tinggi, berarti mahal. Sederhana. That's it. Sip. Thank you teman-teman semua. Mudah-mudahan bahasa yang saya gunakan bisa dipahami, bisa dimengerti. Um, ya, selamat berinvestasi. Make it simple aja. Ya, nggak usah pikir yang mumet-mumet. Kita ini investor, bukan manajer keuangan. Oke, sampai ketemu besok. Besok teman-teman akan dipandu oleh Pak Kunardi. Saya akan nemenin nanti di sesi tanya jawabnya. Oke semuanya, bye-bye.